Perkenalkan, nama saya Christian Natalis. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu berjudul Bioenergi. Di makalah saya kali ini, atau di PPT kali ini, saya mengangkat masalah yang lebih kompleks dari makalah saya, dan saya akan membedah makalah saya lebih dalam di dalam PPT ini. Jadi di sini dimulai dari konteks nasional, yaitu permintaan energi dan potensi biomasa. Kebutuhan energi nasional itu bertumbuh signifikan, dan itu mendorong diversifikasi sumber. Sedangkan potensi biomasa itu sangat melimpah. Seperti contohnya itu ada tandan kosong kelapa sawit, jerami padi, terus limbah kayu. Saya juga nambahkan satu di sini, relevansi lokal, yaitu biomasa itu sebagai produk samping industri. Jadi nggak bersaing langsung dengan pangan jika dikelola baik. Jadi kesimpulannya itu potensinya besar sekali untuk energi terbarukan dari limbah pertanian atau perkebunan. Di sini juga ada proses fotosintesis ke produk energi. Tumbuhan itu menyimpan energi matahari sebagai biomasa melalui fotosintesis. Terus biomasa ini berupa kayu, residu pertanian, terus limbah organik dikumpulkan sebagai bahan baku. Terus dijadikan konversi termokimia, yaitu pembakaran, gasifikasi, dan pirolis. Terus dikonversi lagi jadi biokimia melalui fermentasi dan proses anaerobik menghasilkan bioetanol dan biogas. Dan sampailah ke produk akhirnya, yaitu listrik, panas, biofuel, cair seperti bioetanol dan biodiesel, dan biogas dan biochar. Di sini juga saya membagi jenis bioenergi dan juga teknologi utamanya. Di sini saya akan membaca yang teknologi dan sumber terlebih dahulu. Di sini ada biomasa padat, yang prosesnya itu bisa kita pakai pembakaran langsung atau cogeneration. Terus yang kedua, ini ada biogas, yang prosesnya bisa kita fermentasi anaerobik, limbah organik. Terus ada bioetanol, bisa kita fermentasi juga dengan gula atau selosa. Ini lebih untuk bahan bakar kendaraan. Di sini juga ada produk dan manfaatnya. Produknya di sini ada biodiesel, terus biochar. Manfaatnya itu mengurangi impor diesel, terus menghasilkan arang untuk penyimpanan karbon dan perbaikan tanah. Yang terakhirnya ini ada teknologi efisien, seperti mesin Stirling untuk pemanfaatan panas, PLT bioenergi skala industri, mencapai puluhan MW global. Sini juga saya memasukkan manfaat lingkungan dan ekonomi bioenergi. Mungkin saya akan bahas dari ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi itu tentunya menciptakan lapangan kerja lokal yang menambah nilai tambah produk samping. Sedangkan manfaat lingkungan yang paling terasa adalah pengurangannya emisi dan pengelolaan limbah yang secara teratur
dan mengurangi pembuangan terbuka dan pencemaran. Di sini juga ada tantangan dan risiko bioenergi. Di sini saya sudah menggaris besarnya, yaitu adalah ketersediaan, logistik, investasi, dampak lingkungan. Yang mungkin saya akan bahas di sini lebih kayak biaya investasinya, terus dampak lingkungan jika biomasa bersaing dengan lahan pangan, dan juga logistik pengumpulan dan transportasi limbah mahal. Terus ada ketersediaan bahan baku tidak merata ataupun musiman. Dan di sini juga saya menyampaikan solusi untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Contohnya itu ada rantai pasok terintegrasi, terus skema pendanaan, dan juga standar pengelolaan lahan untuk menghindari konversi lahan pangan. Ada juga contoh nyata bioenergi di Indonesia. Di sini saya membagikannya dari keluarga, terus ke pabrik, terus ke TKKS atau tandaan kosong kelapa sawit. Jadi proyek skala rumah tangga ini lebih memanfaatkan kotoran ternak yang menghasilkan energi lokal, pengurangan limbah, dan nutrisi cair. Sedangkan yang untuk pabrik ini saya ambil dari bagasi pabrik pula, digunakan untuk pembangkit listrik dan panas di pabrik gula yang menghasilkan suplai, terus energi internal, mengurangi konsumsi dan juga bahan bakar fosil pabrik. Terus di sini ada TKKS, dibakar di boiler pabrik dan diolah menjadi biogas atau massa untuk energi yang menghasilkan tentu saja substitusi bahan bakar dan juga pengelolaan limbah perkebunan. Saya juga membagikan langkah praktis untuk memulai proyek bioenergi yang skala kecil dan menengah. Kenapa saya tidak membagikan yang skala besar? Karena itu membutuhkan penelitian yang lebih dalam dan saya belum terlalu meneliti tentang ini. Jadi saya cuma bisa membagikan skala kecil dan menengah. Di satunya ada penilaian bahan baku. Penilaian bahan baku ini bisa kita hitung dengan volume lembah, terus kontinuitas pasokan, dan karakteristik bahan. Contohnya itu kadar air dan kalori. Untuk mengecek apakah itu sesuai kelayakan. Terus yang kedua ada yang namanya desain teknologi. Kita memilih teknologi sesuai, seperti digester biogas, ataupun boiler bagasi, dan lain-lain. Dan yang paling penting di sini adalah biaya dan pendanaan. Di sini saya bisa menyarankan untuk siapkan CAPEX atau OPEX sebagai identifikasi hibah, kredit hijau, atau skema PPA untuk pembiayaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah operasi dan pemeliharaan, atau yang biasa kita sebut tuh maintenance. Jadi kita bisa plan pemeliharaan, pelatihan operator, serta monitoring secara aman dan efisiensi operasi. Di sini juga ada saya masukkan lebih dalam lagi, yaitu kebijakan relevan, insentif potensial, dan juga model bisnis. Untuk kebijakan relevannya itu lebih kayak program
Energi terbarukan nasional itu didukung oleh pemerintah daerah dan mendorong proyek bioenergi. Sedangkan insentif potensialnya lebih ke skema subsidi, terus tarif pembelian listrik atau PPA. Model bisnisnya itu ada skala IPP skala menengah dan juga koperasi pertanian penyedia bahan baku. Dan juga layanan ONM terkontrak. Di sini saya sudah mencapai slide terakhir saya. Di slide terakhir ini saya meringkas dan juga memberitahukan langkah awal untuk bioenergi di Indonesia. Jadi di sini ada poin utama. Poin utama ini bioenergi memanfaatkan biomasa untuk listrik, panas, dan bahan bakar yang sangat relevan tentunya dan melimpah juga di Indonesia. Di sini juga ada lakukan penilaian pasok biomasa yang memastikan ketersediaan dan kontinuitas. Dilanjutkan dengan langkah 2, yaitu pilih teknologi sesuai skala PLT bio, biogas rumah, dan peletisasi dan kebutuhan lokal. Ada juga langkah 3, yang dimana kita menyusun rencana pendanaan dan mitigasi lingkungan termasuk izin dan juga monitoring emisi. Di sini saya mengambil sumber belajar saya yaitu dari Wikipedia yang tempatnya itu artikel bioenergi, dan juga saya mengambil dari laporan institusi energi dan juga modul teknis PLT bio. Dan di sini juga ada panduan biogas rumah. Dan saya juga mengajak untuk mulai proyek pilot kecil untuk membuktikan konsep dan insentif lokal kepada masyarakat di Indonesia. Mungkin sekian saja presentasi yang bisa saya bahas di makalah saya. Dan jika ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mungkin segitu saja. Sekian dan terima kasih.